Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anita Pakaya. Saya berasal dari Bolaang Mongondo. Saya tinggal di Desa Ikhwan, Kecamatan Demungga Barat. Ya, mulai dari praktek mengajar, Pak. Iya, Iya, silakan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini dengan tujuan yang apa? Ya, dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menuntut ilmu. Iya, sekarang coba lihat di sekeliling kalian, apakah ada yang tidak hadir? Oh, iya, baik, hadir semua. Jadi sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nadila, Sri Nasifa, Ibnu, Farisa. Oke, hadir. Baiklah, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Iya, jadi silakan periksa kerapian pakaian kalian, periksa tempat duduk kalian, agar pembelajaran kita hari ini terasa nyaman dan aman. Oke, baiklah, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Doa selesai, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada ketua kelas. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, yaitu lagu 17 Agustus yang akan dipimpin oleh adik Nadila. Kepada adik, dipersilakan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada adik Nadila. Ya, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, termasuk tujuan, syarat, dan hukum pernikahan. Tapi sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya, dipersilakan kepada adik Nadila untuk menjawab. Iya, jadi betul sekali kepada adik Nadila bahwa pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang akhlak dan adab dalam pergaulan. Sekarang Ibu akan bertanya kembali, apakah ada hubungannya antara akhlak, adab, dan pergaulan dengan pernikahan dalam Islam? Iya, jadi dipersilakan ada yang bisa menjawab? Oke, kepada adik Ibnu. Iya, betul sekali. Jadi hubungannya adalah kita harus menjaga akhlak dan adab dalam pergaulan, terutama dengan lawan jenis, agar kita terlindungi dari yang namanya maksiat. Oke, sekarang Ibu akan bertanya kembali, apa tujuan pernikahan dalam Islam? Ada yang bisa menjawab? Iya, dipersilakan kepada adik Farisa untuk menjawab. Iya, baiklah. Jadi, tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh keturunan yang soleh, menjaga agar hubungan tetap terjaga atau membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Jadi, dipersilakan kepada adik-adik untuk mengidentifikasi gambar, kemudian menjawab gambar-gambar tersebut. Jadi, di samping kalian mengidentifikasi, Ibu akan membagikan kelompok, yaitu satu kelompok dibagi menjadi 8 peserta didik, kemudian akan
mempraktekkan atau akan mensimulasikan tentang pernikahan atau ijab kabul dalam Islam. Ya, jadi siap? Oke, jadi sekarang duduk eh, menurut kelompok masing-masing ya. Iya, oke, baiklah. Kemudian setelah kalian mempraktekkan, kalian harus menjelaskan tujuan, syarat, dan hukum pernikahan dalam Islam kepada kelompok lain. Ya, jadi Ibu beri waktu kepada kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga untuk menentukan siapa yang akan menjadi penghulu, menjadi pengantin pria dan wanita, menjadi wali dan saksi. Ya, dipersilakan. Oke, ada yang sudah siap? Iya, baiklah. Sekarang hmm, kelompok satu. Dipersilakan kepada kelompok satu untuk maju di depan kelas memaparkan. Iya, iya, bagus. Kepada kelompok satu, Ibu beri aplaus karena sudah mempraktikkan eh, pernikahan dalam Islam dengan baik. Kemudian selanjutnya kepada kelompok dua. Iya, dan kelompok tiga selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, baiklah. Karena tidak ada pertanyaan, berarti dipersilakan kepada siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi ini. Ya, dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada adik eh, adik Jahwa untuk memberikan kesimpulan. Iya, benar sekali. Jadi Ibu akan menambahkan sedikit bahwa pernikahan dalam Islam itu bukan hanya soal hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebuah institusi yang penting untuk menjaga kehormatan diri. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan dikumpul pada pekan depan. Jadi sekarang kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu pada pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelum diakhiri, dipersilakan kepada ketua kelas, kepada wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, doa selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada wakil ketua kelas. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Oh, Ibu Anita ya. Iya, Pak. Baik, tadi sudah melaksanakan pembelajaran ya dengan menggunakan pendekatan eh, project ya, project Iya, Pak. planning ya. Dalam pendekatan project basic planning itu berapa langkah? Eh, Dalam Pelaksanaan. PBL, Pak? Ya, PJBL itu ya. Oh iya. Langkah-langkah dalam PJBL itu apa saja? PJBL, Pak, atau PBL? PJBL. Oh, PJBL. Iya, PJBL ada 6 langkah, yaitu yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, guru dan peserta didik merumuskan pertanyaan atau masalah. Kemudian yang kedua, merancang proyek. Peserta didik dan guru bekerjasama untuk merencanakan proyek.
Kemudian yang ketiga, penjadwalan proyek, yaitu peserta didik menetapkan jadwal kerja untuk menyelesaikan proyek. Terus yang keempat yaitu pengumpulan data, yang kelima pengembangan produk, dan yang keenam presentasi hasil proyek, yang ketujuh evaluasi dan refleksi. Oke, jadi pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Iya, Tadi pertanyaan mendasar yang yang saya ini Pak, sampaikan, ya, tujuan pernikahan dalam Islam. hmm, apa tujuan pernikahan dalam Islam, Iya, begitu ya? iya Pak, Oke, tentu ini sudah begitu disampaikan, maka dibuatkanlah desain proyeknya. iya Pak. Desain proyeknya seperti apa? Desain proyeknya itu mensimulasikan praktek yaitu ijab kabul yang dengan dalam syariat Islam, Pak. Hmm, ijab kabulnya ya, Iya, Pak. dipraktekkan di Iya. dalam. Oke, terus pada saat eh, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya yaitu Pak formatif dan sumatif, yaitu penilaian keaktifan dalam kelompok diskusi, keaktifan dalam pembelajaran, yang keaktifan dalam kelompok, Pak. Iya, oke. Baik, di dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada istilah TPACK, Iya, Pak. Apa, Pak? TPACK, TPACK. Apa itu Oh, TPACK? TPACK teknologi eh, ya, Pak. Teknologi, Teknologi teknological, pedagogi TPACK teknologi pedagogik knowledge. ya, content knowledge ya. Iya. Oke, apa itu? Hmm, TPACK maksudnya. adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi pedagogi, yaitu strategi pengajaran dan konten atau materi pembelajaran. Pendekatan ini menekankan bahwa penggunaan teknologi di dalam pendidikan harus ada kejelasan antara teknologi, metode pengajaran, dan materi pelajaran. Tadi Ibu menerapkan TPACK. Hmm, yang tipek ada Pak. Contohnya di mana? Di mana Ibu menggunakan teknologi itu? Yang di media pembelajaran Pak menampilkan gambar. Tapi tidak kelihatan. Iya Pak, Tidak. saya tidak tampilkan gambarnya. Tidak. Kenapa datang? Harusnya Iya tampilkan Pak, gambar supaya iya, kelihatan benar-benar ini TPACK ya. iya Pak, Teknologi pedagogikal dan konten knowledge. Kalau knowledge-nya ya oke. iya, Teknologinya yang belum Ibu sampaikan. Tetapi insya Allah bisa ya di iya Pak, Insya Allah. baik. Iya, Oke, yang berikut iya Pak, eh, tadi ya di dalam membuka pelajaran Ibu sudah memberikan motivasi ya. iya. Tadi sudah ada ajak ajak menyanyi itu bagian dari apa, Bu? Dari pendahuluan Pak. Pendahuluan khususnya bisa supaya anak-anak fokus ya pada Iya, pelajaran dan perhatian sehingga mereka semangat di dalam belajar. iya, Jangan lupa itu dilakukan iya uh, Pak. ice breaking ya. Oh iya, astagfirullah saya lupa Pak. Tadi wadah ada Mm-mm. ice breakingnya. Oh, sudah banyak lupanya ini Ibu Anita ya. Ibu Nita ngajarnya di mana? Saya mengajar di SMA Pak. SMA di Di Dumoga. oh, Bola Amondos Iya, di kan Doloduo Pak. dulu Tidak dulu. Pak, Bolaang Mongondo.
Balamongondo ya, Iya, Balamongondo Indo ya. Oh, iya, ya. iya, Pak. Ya, jadi jangan lupa setiap pengajar tentu harus Hmm, melakukan itu. iya, Kan siswa supaya mereka fokus perhatian pada pembelajaran, terus jangan lupa menyampaikan pertanyaan pemantik iya. dalam pembelajaran. Oke. Nah, di samping tadi ada istilah kita ada juga istilah HOTS dalam Coach. pelajaran. Pernah Iya, dengarkan itu, Bu Nita? iya pernah, Pak. Apa itu HOTS, Nita? Coach adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi Hmm. yang mencakup keterampilan analisis kritis, evaluatif, dan kreatif. Dalam pendidik, coach mendorong siswa untuk eh, memecahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian menilai informasi dan berdasarkan kriteria tertentu. Oke, jadi eh, anak-anak itu diminta untuk bagaimana mereka bisa berpikir tingkat tinggi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analisis. Apalagi anak-anak SMA ya. Iya, Berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analisis, jangan hanya pertanyaan yang menyebutkan eh, yang lebih banyak ke menguraikan ya, oh iya. supaya mereka bisa banyak menganalisis. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ujian yang berkaitan dengan eh, kemampuan untuk memahami eh, permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan, khususnya kompetensi pedagogik. Kita tahu bersama bahwa kompetensi guru itu kan ada 4 Iya, Pak. berdasarkan undang-undang. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik, Bu? Kompetensi pedagogik itu yaitu memahami, menguasai materi yang diajarkan. Hmm, Iya, Pak. pedagogik itu. Iya, Pak. Kalau kompetensi profesional, Kompetensi profesional itu yaitu mengembangkan keterampilan khusus sesuai dengan bidang keahliannya. hmm, kompetensi kepribadian, Kalau kompetensi kepribadian yaitu harus bersikap dewasa, berakhlak mulia, dan tidak stres dalam keadaan situasi apapun. tidak stres ya. Iya, Pak. Kalau kompetensi sosial, Kalau kompetensi sosial yaitu berbicara efektif dengan peserta didik, orang tua, rekan kerja, dan masyarakat. oke. Terkait dengan perangkat pembelajaran di kurikulum eh, Merdeka Belajar ini, Ibu paham tidak tentang eh, pembuatan perangkat pembelajarannya? Kan kemarin sudah ikut Lokakarya. Ya. Coba ceritakan seperti apa penyusunan perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan kurikulum yang membuat modul ajar, yaitu ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan bahan ajar. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam pembelajaran itu, khususnya untuk perangkat pembelajaran itu sudah menggunakan modul ajar ya. Iya, Ya biasa disingkat MA. iya, Ada juga yang namanya modul Project P5. iya. Apa itu modul P5? P5 itu ialah Pak profil pelajar Pancasila. Itu P5 Hmm, adalah pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka bertujuan
untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bisa Ibu berikan contoh, misalnya kalau Ibu mengajar menggunakan proyek P5. Eh, saya mengajar menggunakan proyek P5, yaitu yang tahun lalu saya mengambil suara demokrasi, dengan tema suara demokrasi, topik yaitu pemilihan OSIS. Hmm. Terus, Jadi peserta didik membuat pemilihan yang pada dasarnya mereka memilih calon-calon, kemudian calon-calon tersebut menyampaikan visi dan misi. Kalau yang tahun ini yang saya gunakan yaitu kearifan lokal dengan tema makanan kesukaan dan kebanggaanku, yaitu topik membuat kue onde-onde, Pak. kue tradisional ya. Iya, Pak. Oke, itu kaitannya dengan P5. Terus, kemarin juga di Lokakarya ada PTK-nya, Iya, Pak. penelitian tindakan. Ibu sudah merancang penelitian tindakannya? Ya sudah, Pak. Apa yang diteliti? Yaitu yang pertama identifikasi masalah. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, yang contohnya yaitu peserta didik tidak aktif dalam pembelajaran diskusi. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Setelah mengidentifikasi rumusan masalah tersebut, secara spesifik kita akan menentukan rumusan masalah. Contohnya, bagaimana meningkatkan keaktifan peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kajian teori, yaitu melakukan kajian pustaka atau literatur untuk memahami lebih dalam tentang teori yang terkait dengan masalah yang diteliti. Baru yang keempat, perencanaan tindakan. Merumuskan tindakan yang akan diterapkan dalam upaya memperbaiki masalah. Terus yang kelima, pelaksanaan tindakan. Tindakan yang direncanakan kemudian dilaksanakan di dalam kelas. Yang keenam yaitu observasi. Selama pelaksanaan tindakan, guru melakukan observasi untuk mengumpulkan data. Terus yang ketujuh yaitu refleksi. Guru menganalisis hasil observasi, apakah tindakan yang dilakukan berhasil memperbaiki masalah tersebut. Kemudian siklus berkelanjutan. Eh, Kalau Ibu punya, setelah Ibu identifikasi masalah apa yang Ibu hadapi di kelas? Masalah saya, Pak, yaitu saya harus mencegah yang namanya yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena permasalahan yang terjadi di kelas itu, Pak, kan sudah SMA, jadi mereka sudah ada yang namanya pacaran. Iya. Iya, jadi saya mengangkat masalah tersebut. Karena ketika kalau jam lowong atau tidak ada guru yang masuk, mereka menggunakan jam lowong tersebut di dalam kelas. Sehingga formulasinya judulnya seperti apa? eh, Mencegah mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina, Pak. Itu judul PTK-nya? Iya, Pak. Tidak salah. Masih Mencegah pergaulan bebas dan pergaulan kan zina dalam melalui penelitian, PBL, Pak. Melalui PBL. ada kata melaluinya ya, Iya, jangan iya, lupa. Pak. Jadi di dalam penelitian tindakan kelas itu Iya, Pak. ada upaya yang dilakukan guru atau ada tindakan yang dilakukan guru melalui metode ataupun pendekatan. Iya. Nah, Ibu menggunakan pendekatan PBL, Pak. PBL, Pak. PBL, oke. Dan setelah ini insya Allah akan dilanjutkan
di DPL nanti ya untuk Iya, Pak. laporan penelitiannya. Baik, sekarang saya ingin masuk ke, oh masih ada lagi Iya, Pak. masalah eh, asesmennya untuk Iya, pembelajaran. Dalam pembelajaran tentu kita melakukan asesmen iya, yang mencakup ada asesmen awal, formatif, sumatif, dan teknik asesmennya juga, serta instrumen asesmen yang berorientasi pada HOT. Nah, pada asesmen awal kan tadi sudah ya. iya. Nah, ada asesmen formatif. Apa itu formatif? Kalau ujian formatif apa yang dilakukan? Asesmen formatif itu yang saya lakukan yaitu Pak, menilai peserta didik selama pembelajaran. Hmm, Setelah selesai ya dalam pelajarannya. Iya, Pak. Terus kalau sumatifnya, Kalau sumatif, Pak, yaitu menilai peserta didik eh, setelah selesai pembelajaran, yaitu setiap akhir semester. hmm, nah teknik-teknik asesmennya bagaimana? Teknik-teknik asesmennya yaitu penilaian keterampilan yang saya Hmm, lakukan, kehadiran, baru penilaian apa ya, praktek, Pak. Oke, ya. Terakhir ya untuk di kurikulum Merdeka ini, menurut Ibu perbedaannya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya apa? Yang paling menyolok di dalam Kalau kurikulum Ibu merdeka, rasakan? iya. Kalau kurikulum merdeka itu, Pak, dia lebih fleksibel dan diberikan kebebasan kepada guru dan peserta didik dalam menjalankan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, Pak. Itu kurikulum merdeka. Kalau ke-13, yaitu dia lebih ke pendekatan ilmiah dengan langkah-langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, eh, dan pembelajaran lebih terstruktur dengan pendekatan pada proses ilmiah. Ya, pendekatan saintifik ya. Iya, Pak. Oke, jadi kalau pendekatannya saintifik, kalau pendekatan untuk Merdeka Belajar, PBL dan PJBL. Baik, selanjutnya kita masuk ke eh, ujian untuk kompetensi menulis, membaca dan menulis Al-Quran. Siapkan Al-Qurannya, Bu. Iya, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, silakan Bu buka Al-Quran surat An-Nur. Iya, Pak. Coba dibaca surat An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
والجانية لا ينكحها إلا جان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Bagus ya, Ibu sudah benar mampu membaca Al-Quran. Nah, berikutnya saya ingin uh, mengetes kemampuan Ibu dalam menulis Al-Quran. Iya, Siapkan alat tulis. iya Pak. Ini Coba ditulis surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Pak. Ya, semua dari ayat pertama sampai terakhir. Iya. Memiliki timbang.
Sudah, Pak. Eh, Coba diperlihatkan. Ini, Tidak Pak. begitu kan? Tidak begitu kantor, Ibu Bisa Nita. difoto saja, Pak, baru dikirim. Coba difoto. Ah, iya. Baru kirim ke saya. Iya, Pak. Sayang. Gimana, Bu Nita? Sudah ya? Iya, iya sudah, Pak. Baik, Ibu Nita, Insya Allah ujiannya sudah berlangsung dengan baik. Eh, Alhamdulillah, Pak. Mulai dari praktek ngajarnya, udah uji pengetahuan serta uji baca tulis Al-Quran ya sudah selesai. Iya, Pak. Dan Alhamdulillah untuk ujiannya Bu Nita hari ini eh, berjalan dengan baik. Dan Alhamdulillah. Insya Allah sukses. Amin ya Allah, amin, Pak. Nanti setelah ini baru eh, menuju ke ujian PPL nanti. Baik, Iya, Pak. kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada Alhamdulillahirabbil hari ini alamin. nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatannya untuk besok lagi tentu masih ada sisa 5 orang. Nanti disampaikan ke teman-teman bahwa besok dilanjutkan lagi pada pukul 9 kalau Iya, mereka Pak. tadi. Iya. Oke, Bu Nita ya, kita Iya, terima kasih akhiri banyak, pertemuan Pak. kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin keluar.